Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reda Revalina, NIM 2215042, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Hari ini kita akan belajar konsep dasar komunikasi antar pribadi bersama Ciko. Say hi Ciko. Halo semuanya. Nah, Ciko sudah tahu belum apa itu komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi? Apa itu, Kak? Jadi, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Contohnya, dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya, atau bisa juga pertengkaran antar tetangga. Berarti sekarang kita juga sedang melakukan komunikasi antar pribadi dong, Kak? Yap, benar sekali Ciko. Apa sih, Kak, tujuan kita melakukan komunikasi antar pribadi ini? Nah, tujuan komunikasi antar pribadi ini ada 10 Ciko. Yang pertama, membentuk identitas diri. Komunikasi antar pribadi dapat membantu membentuk identitas diri yang didasarkan pada hubungan dan pencitraan dirinya saat melakukan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memahami diri sendiri dan orang lain. Memahami diri sendiri dan orang lain dapat diperoleh melalui interaksi yang dilakukan dengan orang lain dan bersedia membuka diri atau self-disclosure kepada orang lain. Self-disclosure pun dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi antar pribadi juga. Yang ketiga, mengembangkan hubungan interpersonal atau mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi bisa mengurangi tekanan dan terhindar dari kesendirian. Tentu saja, memungkinkan seseorang yang saling berbagi dan lebih positif terhadap diri sendiri. Lalu yang keempat, komunikasi antar pribadi juga membantu menyesuaikan diri. Komunikasi antar pribadi yang baik memungkinkan seseorang mampu melihat ke dalam realitas orang lain. Salah satunya dapat memperluas sudut pandang yang dimiliki. Yang kelima adalah memperoleh informasi. Tujuan komunikasi antar pribadi yang paling penting adalah mampu memperoleh informasi yang baru. Selama berlangsungnya proses komunikasi antar pribadi atau proses komunikasi interpersonal, berbagai informasi dan pengetahuan tentang orang lain sudah pasti akan tersaji dengan melimpah. Mengenal orang lain dapat membantu seseorang mampu memprediksi apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian atau kesalahpahaman. Jadi, kalau Ciko sedang dimarahi Mama Ciko, langsung saja tanyakan, "Ma, apa sih salah Ciko?" agar tidak terjadi kesalahpahaman berkelanjutan antara Ciko dan Mama. Yang kedelapan, Tujuannya mana, Kak? oh iya, maksudnya nomor 7, mempengaruhi orang lain. Biasanya, untuk mencapai tujuan komunikasi antar pribadi ini, seseorang harus menggunakan teknik komunikasi persuasif agar orang yang bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, memanajemen konflik. Ketika seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain, tak jarang akan terjadinya konflik. Konflik interpersonal atau konflik antar pribadi merupakan salah satu dampak ketidakefektifan komunikasi antar pribadi, atau disebut juga sebagai dampak komunikasi interpersonal yang tidak efektif. Berbagai jenis manajemen konflik yang dapat dilakukan seperti bersaing, berkolaborasi, akomodasi, penghindaran, dan kompromi. Yang kesembilan, mengembangkan keterampilan komunikasi suportif atau akurat, terutama dalam situasi dan kondisi yang sulit. Komunikasi suportif adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hubungan yang positif dengan orang lain ketika menangani suatu masalah. Nah, yang terakhir, komunikasi antar pribadi ini bisa mendeteksi kebohongan loh Ciko. Mendeteksi kebohongan dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan metode wawancara. Melalui wawancara ini, pewawancara dapat mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara jawaban dan bukti yang ada. Ditambah dengan petunjuk nonverbal seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh dalam komunikasi. Wah, banyak juga ya, Kak, tujuan komunikasi antar pribadi ini. Iya Ciko, selain tujuan juga, komunikasi antar pribadi ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, pengirim dan penerima.
Komunikasi interpersonal paling tidak melibatkan dua orang. Setiap orang terlibat dalam komunikasi interpersonal, memfokuskan serta mengirimkan pesan, dan juga sekaligus menerima dan memahami pesan. Istilah pengirim dan penerima ini digunakan untuk menekankan bahwa fungsi pengirim dan penerima ini dilakukan oleh setiap orang yang terlibat dalam komunikasi interpersonal. Contohnya, komunikasi antara orang tua dan anak. Komponen yang kedua yaitu encoding dan decoding. Encoding adalah tindakan menghasilkan pesan, artinya pesan-pesan yang disampaikan dikode atau diformulasikan terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata simbol dan sebagainya. Dan sebaliknya, tindakan untuk menginterpretasikan dan memahami pesan-pesan yang diterima disebut sebagai decoding. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan hasil dari encoding. Pesan adalah seperangkat simbol-simbol, baik verbal maupun nonverbal, atau gabungan keduanya, yang mewakili keadaan komunikator untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain. Dalam aktivitas komunikasi, pesan itulah yang disampaikan oleh komunikator untuk diterima dan diinterpretasikan oleh komunikan. Yang keempat yaitu saluran. Saluran ini berfungsi sebagai media di mana dapat menghubungkan antara pengirim dan penerima pesan atau informasi. Contohnya, dalam komunikasi antar pribadi kita berbicara dan mendengarkan, maka saluran yang digunakan yaitu indera pendengaran. Komponen kelima yaitu gangguan atau noise. Noise merupakan apa saja yang mengganggu atau membuat kacau penyampaian dan penerimaan pesan, termasuk yang bersifat fisik, psikologis, atau semantik. Gangguan fisik ini biasanya berasal dari luar dan mengganggu transmisi fisik pesan seperti kegaduhan, interupsi, jarak, dan lain sebagainya. Gangguan psikologis timbul karena adanya perbedaan gagasan dan penilaian subjektif di antara orang yang terlibat komunikasi, seperti emosi, perbedaan nilai-nilai, sikap, dan lain sebagainya. Sedangkan gangguan semantik merupakan gangguan yang terjadi dalam bentuk kata-kata atau simbol yang digunakan dalam komunikasi, seringkali memiliki arti ganda atau yang sering kita kenal dengan istilah ambigu, sehingga menyebabkan penerima gagal dalam menangkap dari maksud-maksud pesan yang disampaikan. Contohnya, perbedaan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi. Yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik memainkan peran yang sangat penting dalam proses komunikasi antar pribadi, karena pengirim dan penerima secara terus-menerus dan bergantian memberikan umpan balik dalam berbagai cara, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang ketujuh yaitu bidang pengalaman. Komunikasi akan terjadi apabila para pelaku yang terlibat dalam komunikasi mempunyai bidang pengalaman yang sama juga. Nah, yang terakhir efek. Dibandingkan dengan bentuk komunikasi lainnya, komunikasi antar pribadi dinilai paling ampuh dalam mengubah sikap, perilaku, kepercayaan, dan opini komunikasi. Hal ini disebabkan komunikasi dilakukan dengan tatap muka. Oh, seperti itu ya, Kak. Iya Ciko, komunikasi antar pribadi ini juga mempunyai beberapa bentuk loh. Yang pertama itu ada model linear atau searah. Ini adalah model lisan yang terdiri atas 5 pertanyaan. Siapa, apa yang dikatakan, sedang berbicara di mana, berbicara pada siapa, dan apa dampak pembicaraan tersebut. Yang kedua, ada model interaktif. Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengaran memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikan. Dan yang terakhir, ada model transaksional, menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Bagaimana Ciko? Apakah kamu sudah paham tentang konsep dasar komunikasi antar pribadi? Wah, sudah dong, Kak. Kalau begitu, sampai di sini dulu video kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.